Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Yuhendra, NPM 2011080200, jurusan BKPI, mata kuliah Konseling Multikultural, dosen pengampu Bapak Herdiansah Maisya MPD. 10 faktor yang menjadi pertimbangan konseling multikultural. Yang pertama religius, kedua latar belakang kelas ekonomi, 3 jenis kelamin, 4 perkembangan psikologis, 5 etis atau identitas rasial, 6 disposisi kronologis, 7 trauma dan ancaman lain terhadap kesejahteraan pribadi mereka, 8 sejarah keluarga, 9 keunikan karakteristik psikis, 10 bahasa dan lokasi tempat tinggal yang dapat berdampak dalam proses layanan. 1. Sifat religius adalah sifat yang bisa ditemukan di setiap agama. Religius adalah sikap yang bisa memberikan dasar bagi keyakinan dan perilaku moral. Selain itu, religius adalah sikap yang dapat berkontribusi pada rasa kebersamaan, memberikan dukungan, dan menawarkan bimbingan. Sikap religius adalah salah satu bagian paling kuat dari pengalaman manusia. Makna yang sama-sama dimiliki agama dalam sifat religius adalah membantu pengikutnya menemukan makna di dunia. Yang kedua ada latar belakang kelas ekonomi. Ekonomi merupakan suatu hal yang mendapat perhatian dan menjadi pemikiran setiap manusia yang hidup di permukaan bumi Allah ini. Apapun yang dikerjakan oleh manusia tidak bisa terlepas dari masalah ekonomi. Pada masanya, ekonomi turut menentukan segala sesuatu, baik untuk kelangsungan hidup sehari-hari maupun kelangsungan pendidikan. Yang ketiga ada jenis kelamin. Jenis kelamin adalah perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan biologis tersebut dapat dilihat dari alat kelamin serta perbedaan genetik. Yang keempat ada perkembangan psikologis. Perkembangan psikologis merupakan perubahan anak secara bertahap, mulai dari perkembangan fisik, kognitif, dan sosioemosional. Yang kelima ada etis atau identitas rasial. Identitas rasial biasanya berhubungan dengan ciri-ciri fisik luar seperti warna kulit, tekstur rambut, penampilan wajah, dan bentuk mata. Ilmu pengetahuan modern bagaimana telah menemukan bahwa ada sedikit variasi genetik di antara manusia yang mendasari kategori rasial yang tepat sebagai cara untuk mengelompokkan manusia. Yang keenam ada disposisi kronologis. Disposisi memiliki arti yaitu pendapat seseorang pejabat mengenai urusan yang termuat dalam surat dinas yang langsung dituliskan pada surat bersangkutan atau pada lembar khusus. Kronologis adalah ilmu yang mempelajari waktu atau sebuah kejadian pada waktu tertentu. Yang ketujuh ada trauma dan ancaman lain terhadap kesejahteraan pribadi mereka. Kasus yang kecil saja akan dipersepsikan sebagai sesuatu yang mengancam. Sebagai contoh, kasus seseorang tentara Amerika veteran Perang Vietnam yang dikisahkan bahwa walaupun perang telah lama berakhir, setiap saat bayangan pahit yang menjadi dalam peperangan terus menghantuinya. Yang ke-8 adalah sejarah keluarga. Sejarah keluarga merujuk pada mengidentifikasi dan belajar tentang leluhur Anda, menyelidiki sejarah keluarga Anda dengan para anggota keluarga lainnya. Dapat memperkuat pemahaman Anda tentang jati diri Anda dan menolong Anda merasa lebih dekat dengan satu sama lain. Yang ke-9 ada keunikan karakteristik psikis. Karakteristik psikis adalah dinamika organisasi psikofisik fungsional manusia yang menjelma dalam pola-pola tingkah laku spesifik dalam menghadapi medan hidupnya. Yang terakhir adalah bahasa dan lokasi tempat tinggal yang dapat berdampak dalam proses layanan. Bahasa dan tempat tinggal tentu akan berpengaruh pada proses layanan karena lokasi tempat tinggal yang sangat jauh dari perkotaan bahkan jauh dari lokasi keramaian penduduk sulit untuk dijangkau. Membutuhkan waktu yang cukup lama karena lokasi tersebut belum tentu bisa dilalui atau dijangkau oleh kendaraan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.